Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan senantiasa dilimpahi berkat dan damai sejahtera. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Tertulis demikian. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara yang dikasih Tuhan, para psikolog mendefinisikan rasa takut sebagai emosi yang dapat memproteksi diri kita. Perasaan takut, salah satu fungsinya adalah membuat kita menghindar dari bahaya atau ancaman bahaya. Baik bahaya itu nyata maupun hanya imajinasi kita. Perasaan takut ini adalah respons yang alami, yang perlu dan wajar. Tapi kalau reaksi rasa takut ini tidak proporsional dengan ancaman yang sebenarnya, maka perasaan takut ini akan menjadi masalah. Perasaan takut akan menjadi suatu kondisi gangguan mental apabila perasaan takut itu melebihi dari biasanya dan tidak dapat dikuasai. Dalam Injil Matius 10 ayat 29 sampai 31 ini, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita semua untuk tidak takut. Tertulis dalam ayat ini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit kelihatannya kecil, tidak berharga, tapi diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada burung pipit yang jatuh tanpa di luar kehendak Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat dan Tuhan mengatur keberadaan burung pipit. Dan melebihi seekor burung pipit, Tuhan juga mengatur kehidupan kita manusia. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan menjagai, melindungi kita. Sebab kita jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Firman Tuhan di sini menyatakan kepada setiap kita untuk tidak takut menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, penderitaan atau situasi yang sulit. Di awal tahun 2025, ada banyak kejadian-kejadian, peristiwa demi peristiwa yang kelihatannya menakutkan. Ada bencana alam, ada berbagai situasi yang memunculkan rasa takut. Tapi kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun juga. Jangan takut menghadapi kesendirian. Jangan takut ketika kita tidak berdaya. Jangan takut ketika situasi kelihatannya di luar kendali kita. Tuhan tahu setiap detail dari kehidupan saudara dan saya. Dia tahu sampai jumlah rambut di kepala kita. Ketika kita merasa takut, ingatlah bahwa Tuhan, Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini, peduli kepada saudara dan saya. Dia bukan hanya mengenal kita, tapi Dia juga memelihara dan melindungi kita. Tidak ada satu hal apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan kehendak Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari serahkan semua ketakutan kita kepada Tuhan. Bawa dalam doa setiap rasa takut, kekhawatiran, kecemasan kita. Percayalah bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perlu, dan Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan senantiasa menyatakan perlindungannya atas kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau seorang bapa mengasihi anaknya, maka dia akan melindungi. Begitupun kita yang adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga, kita pun akan senantiasa dalam perlindungan dan kasih pemeliharaan Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk semua peristiwa, untuk hal-hal kecil maupun juga hal-hal yang besar yang terjadi atas kita. Tuhan ada bersama dengan kita, menyertai dalam setiap keadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami untuk kami tidak dikuasai dengan ketakutan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau dikalahkan dengan kecemasan, kekhawatiran, ataupun kegelisahan hati kami oleh karena melihat situasi dan keadaan. Mampukan kami Tuhan untuk berkemenangan, untuk dapat melihat setiap masalah dengan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Bebaskan kami semua dari perasaan takut, dari segala kecemasan yang mengikat diri kami, yang membuat kami tidak dapat melangkah dalam sukacita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami selalu hari lepas hari, sehingga kami kuat senantiasa di dalam segala keadaan. Penuhi kami ya Roh Kudus, kuasai hati kami, penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Kami nyatakan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan yang ajaib dinyatakan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang kami alami oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.